Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sistem informasi absensi karyawan berbasis web. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cidil Ilario Ifaru, yang kedua ada Alfia Zahra, ketiga ada Eri Nur Setiawan, keempat ada Cahyadi Anugrah Maulana, kelima ada Riki Putra Pratama, dan yang keenam Nur Hayati Ramadhani. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang web. Website adalah sekumpulan halaman web yang keren dan dapat diakses melalui internet. Website terdiri dari berbagai elemen, termasuk struktur tautan yang dimustuli yang menghubungkan halaman-halaman web satu sama lain, layout yang mengatur penempatan konten dan desain visual. Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop maupun website atau sebagai penyedia landasan untuk mengembangkan aplikasi tanpa lunak. Framework yang kami gunakan yaitu framework Kotlin 3 yang didukung dengan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan software Exam sebagai pengolahan database PHP admin dengan bahasa MySQL. Sistem informasi aplikasi karyawan berbasis web adalah aplikasi atau platform yang dirancang untuk mengolah dan merekam data aplikasi karyawan menggunakan teknologi web. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Kebutuhan pengguna itu ada admin, salah satunya dashboard admin, absensi, data kehadiran, data pegawai, absensi pegawai, dan setting. Untuk kebutuhan pengguna pegawai, ada dashboard pegawai, data kehadiran, dan data kehadiran. Kebutuhan sistem yang pertama untuk membuka akun hanya bisa dilakukan oleh admin. Setiap pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Setiap pengguna mendapatkan hak akses, dan setiap pengguna dapat melakukan absensi. Sistem akan mendeteksi di mana lokasi berada setelah Anda melakukan absensi. Sistem akan merangkap data absensi karyawan. Terakhir, setelah menggunakan sistem, pengguna dapat lapor. Ini ada tampilan login. Ini dashboard admin yang ada jumlah pegawai terlambat hadir, ada jam masuk dan waktu datang. Data kehadiran ada tanggal, nama pegawai, waktu datang, waktu pulang, nama status terlambat atau tidak. Data pegawainya ada nama pegawai, kode pegawai, password atau username, NPWP, jenis kelamin, dan level. Di absensi pegawai ada tanggal juga, nama pegawai, dan waktu kehadiran dan waktu pulang. Di sini ada profil. Ini ada setelan profil, di mana Anda bisa mengedit atau menambahkan foto. Ini dashboard absensi pegawai. Setelah absensi terlihat ada di PS untuk mengetahui radar. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Anugrah Maulana dengan NIM 19210401. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah coding. Coding adalah kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan menulis atau merangkai suatu perintah yang dapat dibaca oleh manusia berdasarkan sinteks aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tertentu yang kemudian dikonversikan menjadi kode-kode yang dapat dimengerti oleh mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk controller admin untuk hak akses admin, Ajax controller untuk sistem absensi, authentication controller untuk autentifikasi login, dokumen controller untuk printout atau export dokumen, home controller untuk tampilan home, user controller untuk setting profile dan history absensi pada user. Di sini lanjut ke model admin, pengelolaan database yang dapat dilakukan hanya admin, authentication, pengelolaan database untuk login, session, logout, mfront, pengelolaan database untuk absensi, model setting, pengelolaan database untuk setting jam kerja dan jam pulang, model user, pengelolaan database untuk semua user seperti user, setting, dan lanjut ke view absen pegawai, tampilan dari absen pegawai, dashboard, tampilan dashboard admin,
Data pegawai, tampilan dari data pegawai. Export file, tampilan pada menu export file. Setting apps, tampilan menu setting jam kerja dan jam pulang. Login ialah tampilan login. Home, tampilan home. Print table absensi, tampilan hasil print out seluruh absensi. Print solve absensi, tampilan hasil print out absensi dari user yang dipilih. View absensi, tampilan melihat rincian absensi. Edit pegawai, tampilan untuk edit atau mengubah data pegawai yang dapat diakses oleh admin. View pegawai, tampilan untuk preview pegawai yang dapat diakses oleh admin. Footer, tampilan bawah atau kaki dari home. Header, tampilan atas dari home. Navbar, tampilan drop-down dari pojok kanan atas yang menampilkan nama, jabatan, kode pegawai, profile, setelan, logout. Sidebar, tampilan menu dari home yang berada di bagian kiri. Absensi, tampilan histori absensi yang telah dilakukan. Profile ialah tampilan profile. Setelan, tampilan user untuk mengubah data user. Konsep MVC. MVC merupakan pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi atau web yang kodenya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah model, mengorganisasikan data yang ada di database. Yang kedua ada view, menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Yang ketiga ada controller, untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Ya, untuk contoh dari website kami akan langsung saya demonstrasikan. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan konsep MVC di website kami. Ya, di sini kita akan membahas MVC dari dashboard admin. Kita langsung saja ke codingannya. Di sini merupakan controller admin, yang dimana di sini untuk memproses dari view dashboard admin dan modelnya dari madmin. Di sini dia harus role-nya adalah admin. Jika tidak admin atau dia yang login pegawai, dia tidak akan dapat melihat dashboard berikut. Ya, datanya berupa berisi title-nya dashboard absensi. Usernya dapat dari this get data access. Terus untuk setting dari websitenya ada dari .app, this get data setup. Nah, di sini merupakan kita jika melihat perhitungan dari jumlah pegawai. Data jumlah pegawai di mana diambil dari model madmin dan dengan function hitung jumlah data dengan ID-nya yang dibikin jumlah JML PGW itu jumlah pegawai. Yang kedua juga bisa kita melihat pegawai telat sama mengambil dari model madmin dengan function hitung jumlah datanya dengan ID-nya pegawai TRL. Setelah itu yang ketiga, untuk pegawai masuk, data ID pegawai masuk, dia dapat dari sama model madmin. Dia akan menghitung jumlah data, ini fungsinya yaitu ID-nya PGW MSK, pegawai masuk. Ya, dia akan menampilkan view dari layout header, setelah itu layout navbar, layout sidebar, dan layout view ini yang nanti kita lihat dia ada di bagian admin dashboard, dan yang terakhir layout footer. Ya, di sini kita akan masuk ke model admin terlebih dahulu. Di sini merupakan function dari jumlah data. Dia berupa tipe hitung. Nah, yang pertama data hari ini today, dia didapat dari konstruk di atas yaitu data hari ini. Hari menginisiasikan date W, date J, bulan integer date-nya M yang kecil berarti bulannya ada 3, date year-nya yang full. Nah, di mana jika tipe hitung jumlah
ID-nya JML-PGW, maka dia akan mengquery mengambil data dari user, database kita yang bernama user. Nah, itu akan melakukan perhitungan. Jika tipe hitungnya yang lain, maka dia akan, misalkan pegawai TRL ini pegawai terlambat. Dia mengambil di mana DB yang sudah melakukan di database absensi, tapi status pegawai 2. Status pegawai 2 ini merupakan status pegawai yang terlambat. Tanggal absennya merupakan tanggal di hari yang berjalan. Dia akan terhitung. Dan satu lagi pegawai masuk, di mana dia akan mengquery data get where, mengambil data di mana dia mengambil dari database DB absensi dengan status pegawai 1, yaitu merupakan hadir. Nah, dan juga dia tanggal absennya yaitu tanggal today yang di hari berjalan, dan dia akan melakukan perhitungan supaya di sini akan terisi. Dan juga nanti akan masuk ke daftar list pegawai terlambat maupun atau data pegawai yang hadir. Dan di sini merupakan view dari tampilan dashboard admin. Ya, dimana ini merupakan title-nya dashboard. Setelah itu dapat kita lihat jumlah pegawai. Dia di dalam card body. Setelah itu di sini terlambat, dia mengambil perhitungan tadi pegawai telat dari controller di sini. Nah, ini sama data hari ini yang hadir. Nah, ini dimana codingan untuk melakukan absensi sebagai admin. Nah, di sini codingan untuk daftar dari pegawai yang hari ini terlambat. Ya, di sini kita dapat melihat list berikut untuk nomor jam masuk pegawai status. Di sini untuk headnya, di sini untuk footernya, footnya. Jadi dia akan tampil 2 seperti ini. Setelah itu di sini untuk daftar pegawai hadir hampir sama seperti sebelumnya. Mungkin itu saja dari konsep MVC kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ki Putra Pratama dengan NIM 19210321. Di sini saya akan menjelaskan pengertian database. Database adalah kumpulan terstruktur dari data yang disimpan secara elektronik. Data dalam database diatur dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Database digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dan terstruktur. Database kami menggunakan MySQL. Database kami diberi nama absensi online dan berisi sebagai berikut. Jenis-jenis database yaitu basis data relasional, basis data hierarkis, basis data kolom, basis data NoSQL, basis data jaringan, basis data graf, basis data berorientasi dokumen. Record adalah koleksi data terkait yang membentuk entitas tunggal. Record mewakili objek atau item dalam database dan terdiri dari jumlah atribut atau kolom yang menyimpan informasi yang terkait dengan entitas tersebut. Ini berikut contoh record kami. Dan pengertian primary key. Primary key berfungsi sebagai mengenal unik yang membedakan setiap entitas dalam tabel dan memastikan bahwa tidak ada 2 record dengan nilai primary key yang sama. Karakteristik primary key yaitu pertama unik, kedua tidak boleh bernilai 0, 3 stabil, 4 minimal.
Berikut adalah contoh primary key pertama. FK-nya pakai ID absen. Ini contoh yang kedua, FK-nya memakai ID pegawai. FK atau foreign key adalah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah tabel yang mengacu pada primary key dari tabel lain. Foreign key digunakan untuk membangun hubungan antara dua tabel dalam basis data relasional. Poin penting primary key: 1. Merujuk ke primary key. 2. Menjaga integritas reversial. 3. Menggambarkan hubungan antar tabel. 4. Membuat join antar tabel. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra dengan NIM 192111183. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah aplikasi web berbasis PHP yang dirancang untuk mengelola basis data MySQL melalui antarmuka web. Dengan PHP-MyAdmin ini, pengguna dapat melakukan berbagai tugas administratif pada basis data MySQL. Berikut adalah contoh PHP-MyAdmin yang kami gunakan versi 5.2.0. Kemudian ada jenis-jenis web server. Nah, web server ini merupakan pemberi layanan bagi klien web seperti Mozilla, Opera, dan lain sebagainya agar browser dapat menampilkan halaman atau data yang diminta. Contoh yang pertama ini ada Apache HTTP Server. Apache ini adalah salah satu web server yang paling populer dan paling banyak digunakan di dunia. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dan dapat dijalankan pada berbagai platform seperti Linux, Windows, dan macOS. Apache ini mendukung berbagai fitur dan modul yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi server sesuai kebutuhan mereka. Kemudian ada Nginx. Ini adalah web server dan reverse proxy server yang terkenal karena kinerjanya yang cepat dan efisien. Nginx ini juga dapat berfungsi sebagai load balancer. Nginx sering digunakan untuk melayani lalu lintas web dengan tingkat skalabilitas tinggi dan mendukung konfigurasi yang fleksibel. Yang ketiga ada Microsoft Internet Information Service. Ini tuh adalah web server yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk digunakan dalam sistem operasi. Lalu ini juga mendukung berbagai teknologi web Microsoft seperti ASP.NET dan juga berintegrasi dengan platform Microsoft lainnya seperti SQL Server dan Active Directory. Yang keempat ada Lightly, adalah web server yang dirancang untuk menjadi ringan dan cepat dan efisien. Lightly ini sering digunakan dalam situasi di mana sumber daya server terbatas atau ketika kinerja yang tinggi diperlukan, seperti pada server streaming atau server file. Kemudian yang kelima ada Tomcat. Apache Tomcat ini adalah kontainer aplikasi web yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation, lalu berfungsi sebagai server aplikasi yang dapat menjalankan aplikasi web yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java dan berbasis Java Servlet dan Java Server Page. Berikut adalah contoh web server yang kami gunakan, yaitu Apache versi 2.4.54 dan PHP versi 7.4.30. Selanjutnya ada terkait software editor. Software editor adalah software yang digunakan programmer untuk membaca dan menulis bahasa pemrograman. Yang pertama, contohnya text editor. Di sini tuh ada seperti Notepad, Notepad++, yang populer digunakan dengan fitur-fitur yang lebih lengkap daripada Notepad bawaan Windows. Lalu ada juga Sublime Text, text editor dengan antarmuka yang elegan dan dukungan untuk pengeditan kode. Lalu contoh lainnya ada Atom, editor teks open source yang dapat disesuaikan dan dikembangkan menggunakan teknologi web. Yang kedua ada software editor. Yang kedua adalah kode editor.
Contoh dari kode editor ini, yang pertama itu adalah Visual Studio Code. Kode editor yang sangat populer dan kuat dengan fitur-fitur seperti penyorotan, sintaksis, debugging, dan integrasi ekstensi yang luas. Lalu ada contoh lainnya seperti IntelliJ IDEA dan PyCharm. Yang ketiga, ada image editor. Contohnya itu seperti Adobe Photoshop, GMP, dan PaintNet. Yang keempat, dari video editor ada contohnya seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan DaVinci Resolve. Yang kelima ada audio editor, yaitu ada contohnya seperti Audacity, Adobe Audition, dan GarageBand. Selanjutnya ada terkait software editor yang kami gunakan, yaitu adalah Visual Studio Code, software editor yang kami gunakan. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Contoh yang pertama ini ada bahasa pemrograman HTML. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam file atau dokumen. Kemudian ada bahasa pemrograman PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi web. Dapat disisipkan ke dalam kode HTML dan digunakan untuk menghasilkan halaman web dinamis. PHP juga mendukung interaksi dengan database. Yang ketiga ada CSS. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS juga berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Yang keempat ada JavaScript. JavaScript adalah pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Ia memberikan kemampuan interaktif pada halaman web dengan mengendalikan perilaku elemen-elemen HTML dan mengelola logika sisi klien. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Browser merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Jenis-jenis browser ini ada satu Google Chrome, kedua ada Mozilla Firefox, ketiga ada Safari, keempat ada Microsoft Edge, dan kelima ada Opera. Ya, mungkin setelah ini saya akan mendemonstrasikan web kami menggunakan Google Chrome. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan website dari kelompok kami. Yang pertama, kita harus menyalakan XAMPP Control Panel yaitu Apache dan MySQL. Apache berfungsi untuk web server, sedangkan MySQL untuk database. Kita di sini akan menjalankannya menggunakan jenis browser Chrome. Di sini kita menjalankan website kita menggunakan localhost absensi digital public. Ya, di sini kita akan login sebagai admin. Ya, berikut jika kita login langsung masuk ke identitas diri, home-nya ada identitas diri dan absensi. Di sini merupakan geolonglat dari tempat kita berada. Ya, kita pertama melihat dari dashboard admin. Untuk admin, dia tersedia dashboard admin, data pegawai, absensi pegawai, setting aplikasi, dan tambah lokasi absensi. Ya, di dashboard admin ini kita dapat melihat jumlah pegawai, di mana jika kita klik akan langsung ke data pegawai. Balik lagi ke dashboard admin, di sini kita dapat melihat berapa pegawai yang terlambat, pegawai yang hadir, dan di sini jika admin ingin melakukan absensi.
Dan di bawah sini merupakan daftar dari pegawai yang terlambat, sedangkan di sini untuk data-data yang hadir. Data kehadiran di sini dimiliki oleh semua user, mau itu pegawai dan admin. Di sini merupakan histori dari absensi mereka. Di sini kita dapat melihat statusnya absensi terlambat atau sudah absen. Untuk aksi di sini merupakan detail dari di mana user tersebut absen dan lebih detail informasinya. Setelah itu di data pegawai, kita dapat sebagai admin melakukan penambahan pegawai. Setelah itu kita dapat melihat detail pegawai yang mana saja. Dan juga kita dapat, karena ini role-nya admin, kita dapat mengedit pegawai. Untuk yang ini merupakan aktivasi dari user yang baru kita daftarkan. Jika dia pegawai, jika belum diaktifasi maka pegawai yang sudah kita buat, dia belum bisa melakukan login karena belum diverifikasi. Di sini merupakan absensi pegawai. Ini merupakan histori absensi dari seluruh user, mau itu admin dan pegawai. Di sini kita juga dapat melihat detailnya dari absensi pegawai lain atau admin lain. Kita dapat menghapus semuanya. Kita dapat mengekspor absensi, di mana jika kita tidak mengisi nama dari salah satu user ini, mau admin atau pegawai, dia akan mengekspor seluruh dari pegawai tersebut, pegawai maupun admin. Nah, di sini kita dapat memilih tahun kapan dan bulan berapa. Kita dapat melakukan ekspor berupa PDF dan Excel. Contoh, tidak ada pegawai, kita ekspor sebagai PDF. Maka hasilnya seperti ini. Jika Excel di bulan Juni ini melakukan salah satu, kita coba eri, maka langsung menjadi file Excel dan kita lihat nah di sini berarti Eri belum melakukan absensi. Setelah itu, ini untuk mengatur kapan absensi dimulai, kapan batas absensi itu, dan kapan waktu kita melakukan absen pulang. Dan di sini kita dapat melihat nama kita Cyril, jabatan direktur, dan kode pegawainya. Nah, di sini sebelum diganti kodenya. Nah, di sini profil saya, ini merupakan profil yang kita. Setelah itu, ini merupakan setelan jika di mana user ingin mengganti, yang dapat diganti hanya umur, NPWP, pas foto. Dan juga bisa dapat melakukan ganti password. Untuk remember me ini merupakan session, supaya tidak sering keluar dari session tersebut. Nah, kita mencoba login sebagai karyawan atau pegawai. Nah, di sini pegawai hanya dapat melakukan absensi dan melihat histori dari absensi kehadiran dia. Dan juga sama dari profil saya dan setelan profilnya juga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada perkataan kami yang salah.
Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.